Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan melanjutkan part yang keempat dari seri Smart Money Concept untuk pemula. Jadi saya mau minta maaf, mungkin agak lama jedanya karena sariawan males mau ngomong, mau bikin video rasa-rasen guys. Sariawan ini masih terasa belum sepenuhnya sembuh sebenarnya, nggak tahu agak lama. Oke ya, itu masalah pribadi saya. Kita akan lanjut ya ke materinya. Oke, jadi yang kemarin kalau kita masih ingat ya, yang di part pertama itu kita akan membahas yang namanya struktur market, iya kan? Nah, jadi masih ingat ya, struktur market itu seperti ini. Nah, ketika ada gerakan naik, turun atau pullback, ini harus valid pullback ya. Nanti kalau belum jelas valid pullback itu gimana, teman-teman bisa cari video saya tentang pullback valid, udah lama saya uploadnya. Oke, nah kemudian dia naik di break ininya ya kan, break ini kemudian turun nge-break atau ngambil lah, nggak harus break body, shadow aja bisa. Artinya dari atas ini turun mengambil inducement ini atau pullback terakhirnya ini, kemudian balik lagi naik. Nah, ketika ini balik lagi naik ke sini ya, ini ngebreak ini namanya break of structure yang valid. Kenapa? Karena high ini adalah high yang valid secara struktur market. Kenapa? Karena dia turun sudah mengambil inducement. Oke, kemudian naik lagi, membuat pullback di sini. Setelah break sampai ke sini dia turun mengambil inducement ini, dia naik, maka di sini juga terjadi yang namanya break of structure. Nah, oke. Ini juga valid. Nah, oke, seperti itu ya materi struktur market itu di bab pertama. Kemudian di part kedua kita membahas bagaimana caranya mencari order block atau zone entry yang bagus, yang berkualitas. Nah, kan. Nah, setelah seperti ini kan kemarin kita mencari zone-nya, kan. Zone yang bagus adalah zone atau order block atau demand seperti ini yang diikuti imbalance seperti ini. Kemudian break struktur, break valid, maka order block ini secara tidak langsung dia adalah order block yang bagus. Akan lebih bagus lagi jika ada imbalance, break struktur, terus di atasnya ada inducement. Nah, gitu ya. Itu materi di part kedua. Teman-teman kalau masih bingung atau belum sempat nonton, silahkan dilihat di part 2. Nah, kemudian yang part ketiganya kita sudah bahas juga liquidity, karena ini juga faktor sangat penting. Apa itu liquidity? Nah, liquidity itu adalah di mana big player itu mengambil stop loss retail trader, ya kan, jebakan market. Ya, kalau dalam price action itu fake out, hanya untuk menambah bahan bakar untuk melanjutkan yang namanya gerakan yang aslinya. Nah, seperti ini, misalkan gerakan turun ini mengambil inducement ini juga termasuk liquidity ya, inducement liquidity, karena ada kemungkinan orang-orang yang masang buy di zone ini, di bawahnya dikasih stop loss, ternyata dia masih turun hanya untuk mengambil stop loss di sini kemudian naik. Nah, gitu. Oke, nah nanti ciri-cirinya sebenarnya lebih detail itu ya, liquidity itu sebenarnya akan lebih jelas ya, lebih detail itu dikonfirmasi. Karena apa? Ketika kita mau entry tentu menunggu konfirmasi, dan konfirmasi itu jangan sampai asal sebelum kita tahu liquidity itu sudah diambil atau belum. Karena liquidity sendiri di part ketiga kita bahas bahwa liquidity itu ada yang namanya equal high equal low liquidity, swing high swing low liquidity, trend line liquidity ya. Jadi seperti itu.
liquidity itu bisa terjadi dimanapun tempatnya. Nah, di part ini juga nggak kalah penting juga. Di part ini kita akan membahas yaitu bagaimana ketika sebuah order block yang sudah break struktur dan diikuti imbalance, tapi ternyata dia tidak ada inducement. Bisakah kita gunakan? Nah, bisa kita gunakan dengan syarat. Nah, ini di sini ada 3 hal yang sudah biasa saya gunakan. Mungkin nanti kalau dengan adanya pengalaman ya, dengan di jurnal tradingnya mungkin menemukan sesuatu yang bisa memungkinkan lebih bagus ya. Lebih bagus dalam artian apa? Tidak ada inducement tapi masih bisa entry dan akurasinya lumayan, bisa kita gunakan. Jadi begini, yang pertama, jika ini terjadi di time frame besarnya, struktur marketnya seperti ini perlu perhatikan mungkin buat teman-teman yang masih pemula seperti saya, ya kan? Jika kita mau menggunakan order block atau demand ini, maka kenapa kok mau menggunakan ini ya? Karena kita lihat nih, ini ada order block, di atasnya ini ada imbalance dan harga naik mampu break struktur validnya. Maka ketika harga nanti dia turun ke bawah, bisakah kita buy di sini? Oke, seperti ini. Harapannya kan seperti itu, ya kan? Nah, bisa seperti itu. Yang pertama syaratnya ketika di sini ada swing di sini. Oke, seperti ini. Atau yang inducement ini sudah diambil liquidity-nya. Dalam artian harga dia swingnya ke sini ini mengambil dengan menggunakan ya shadow panjang di sini. Close-nya tetap di area order block sini, demand sini. Tapi di sini ada shadow, entah itu sedikit atau maksudnya yang lewati sedikit atau panjang, lewati swingnya ini. Nah, itu yang pertama. Atau begini. Di sini ini kan ada inducement ya, inducement di sini. Candle terakhir dari sini nyentuh sini ini hanya shadow, nyentuh sini demand ini hanya shadow. Oke, close-nya bodinya di atasnya order block di inducement sini atau di dalam order block ini. Oke, misal seperti itu, ketika harga datang ke sini kita bisa gunakan ini untuk buy. Oke, tapi juga tetap menggunakan konfirmasi. Kalau ini menggunakan H4, konfirmasinya di M15. Oke, kita lihat ya contohnya. Saya tadi sudah menandai, ada contoh sempat saya tandai. Oke. Nah, seperti ini. Ini yang saya maksud. Nih. Nah, ketika harga di sini turun, kemudian di break ini, ya kan? Ini adalah pullback-nya kan, pullback terakhir. Ini kan inducement. Dan dia turun. Nah, ini kan liquidity kan. Dia turun nggak sampai ke order block sini, tapi dia hanya liquidity terhadap inducement ini, kemudian dia naik. Nah kan? Dia tidak close di bawahnya liquidity ini masih di area masih di bawahnya, tapi ini dia liquidity saja meninggalkan shadow panjang ini, maka order block ini bisa kita gunakan untuk buy meskipun ketika dia naik dia turun ke sini. Nah di sini tidak ada inducement, ini kan tidak ada inducement. Nah tapi ini kan nggak nyampe ke sini. Nah di sini kalau misalkan nggak nyampe seperti ini gimana? Kalau saya tetap pakai. Nah, nanti acuannya lihat di sini. Di sini kan ada change of karakternya di sini ada resisten. Nah, di sini ada resisten. Meskipun nggak nyampe ke order blocknya, biasanya saya tetap pakai
dengan alasan di sini ada konfirmasi. Nah, nanti kalau misalkan nggak nyampe seperti ini, stop lossnya nggak di bawahnya sini, tapi tetap saya di bawahnya, agak jauh memang. Yang penting nanti RR-nya itu paling nggak kita nargetkan 1/2 atau minimal 1/1 dari sini ke sini, nanti paling nggak rewardnya lebih dari ini gitu, dari SL-nya. Nah, ini yang saya maksud kalau misalkan nggak ada inducement. Ini kan gerakan ini kan nggak ada inducement. Oke, dia turun. Nah, dengan catatan seperti ini, biasanya yang saya pakai seperti itu, ini saya gunakan. Misalkan nggak seperti ini, ya biasanya saya abaikan. Nah, gitu. Kalau misalkan ini nggak melakukan liquidity seperti ini, biasanya saya abaikan. Begitu. Nah, ini apakah 100% valid? Ya enggak juga. Ya, apakah akurasinya tinggi? Ya enggak juga. Tentu enggak ada teknik yang 100% valid. Jadi teman-teman bisa apa namanya backtest nanti. Jadi bisa dicari akurasinya seperti apa. Jangan asal dipakai gitu ya. Oke, itu yang pertama. Ada 3 yang biasanya kalau enggak ada inducement ya, yang saya pakai itu ada 3. Gimana tadi gambar saya? Aduh, hilang guys. Guys, saya golek dulu ya guys. Aduh, nah ini, oh ini. Oke, di sini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalkan di sini ya kan, saya hapus. Dia tidak melakukan liquidity seperti itu gimana? Nah, kalau dia tidak melakukan liquidity seperti ini dan ketika dia turun langsung jelek turun sini, enggak saya pakai, saya abaikan ya. Jadi ketika dia enggak ada liquidity, maka yang perlu diperhatikan adalah cara dia datang ke zone ini. Ada 2 ya, ada 2 macam yang biasa saya pakai ya. Nah, misalkan dia turun seperti ini, dia balik lagi naik seperti ini, bisa agak miring atau membuat box lurus bisa boleh. Nah, ini saya mengartikan di sini buyer dan seller itu sedang tawar menawar. Nah, ini percaya atau enggak, biasanya kalau seperti ini nanti akan gerakan panjang ini sampai ke order block sini. Nah, ini seolah-olah dia mau tren turun ya kan, tren turun, padahal sampai sini biasanya dia akan mental ke atas gitu. Nah, kalau kondisi seperti ini biasa saya malah pending order gitu, nggak nunggu konfirmasi biasanya sih. Tapi ya jangan ditiru. Cuman karena kebanyakan kalau saya nunggu konfirmasi harga sudah terlampau naik, kadang nggak membuat konfirmasi gitu. Ya saya biasanya pending order di sini. Nah, yang penting kan pakai AD pasang stop loss guys, gitu di bawahnya sini. Di bawah order block atau di bawah yang bagus ya, di beberapa pip di bawah swingnya ini gitu. Nah gini ini contohnya saya tadi juga sudah kayak nandai, bukan yang ini. Nah ini tentu sebelumnya harus dibaca dulu kan apa namanya struktur marketnya. Nah di sini coba ini pertama kan di sini sudah ada change of character ya kan. Kenapa ini change of character? Nah, karena ini high valid ya kan, high valid kemudian di break. High valid di break berarti ini sudah ada tanda-tanda pertama awal dia mau uptrend. Semula downtrend mau uptrend. Nah, di sini kalau kita lihat ya kan, ini order blocknya yang mana? Order blocknya ya candle besar ini. Bukan yang kecil ini, tapi yang besar ini. Nah, ketika dia naik, lah ini dia pelan-pelan atau biasa disebut compression, guys. Compression. Nah, kan? Nah, ini di liquidity cep sampai sini. Nah, pada ujung akhirnya dia naik juga, ya kan? Nah, biasanya seperti itu. Artinya apa? Ketika nggak ada
nggak ada apa namanya inducement, tapi dia apa namanya ada imbalance, ada ini, kemudian turunnya naik, dia membuat compression. Nah itu biasanya saya pakai. Tapi kalau dilihat dari sini ini, ya kan, ya ini kan kelihatan compression. Nah, high pertama di sini, ya kan, kemudian di sini. Nah ini turun, tapi setelah ini ngambil ini nggak ada yang lebih naik lagi gitu, maka ini nggak bisa disebut inducement. Harusnya kalau loh, mana tadi, nah ini, ya kan, ini saya ulang lagi ya. Nah harusnya kalau ini mau dibuat inducement, ini dianggap sebagai inducement, maka harus ada gerakan naik dulu yang lebih high ini, kemudian turun, maka ini disebut inducement. Karena ini nggak ada dan kemudian langsung turun langsung ngambil order, baru kemudian sideways lagi terus naik, maka ya seperti itu. Ini terlalu mepet, tapi nanti coba teman-teman cari, pasti akan menemukan hal seperti ini di time frame berapapun itu. Nah kuncinya itu apa? Ada order block, meskipun nggak ada inducement, kalau dia turunnya membuat seperti compression atau turun compression, itu nggak harus selalu miring loh guys. Jadi compression itu nggak selalu harus miring. Misal kadang itu ya harga ini naik, ya kan, kemudian turun. Nah ini sideways seperti ini saya anggap juga compression. Ini tawar menawar antara buyer dan seller. Kalau di sini ada order block, ya saya pending. Kalau ada hal seperti ini, maka saya akan pending order buy di sini. Nah gini, target sini gitu. Oke. Nah itu kemudian itu yang kedua ya. Yang ketiga itu, nah, biasanya seperti ini seperti ini guys. Jadi kalau nggak ada sweep, nggak ada liquidity, tapi ada break struktur dan imbalance seperti ini, ketika dia datang ke sini, dia masuk ke area imbalance. Tapi ingat, ini nggak diambil semua imbalance-nya ini. Ini nggak diambil semuanya. Bahkan kadang itu nggak nyampe separuh. Kadang sampai separuh. Nah, seperti ini. Kemudian dia balik lagi naik ke sini. Nggak nyampe break ini. Nah, seperti ini. Kemudian baru ke sini. Nah, kalau seperti ini, kalau saya nggak langsung buy, tapi saya sudah ancang-ancang buy, saya tunggu dia naik. Di sini di sebelah kirinya ini pasti ada pullback sampai pullback ini diambil seperti ini. Kemudian kita lihat di sini, ketika dia ngambil pullback di sini, di sebelah kirinya sini, di bawahnya sini, ini pasti membuat ada order block kan, di time frame kecil lah. Nah, kita turunkan, kalau sudah seperti ini turun ke time frame konfirmasi. Ya kalau ini H4 ya kita turun ke M15 misal seperti itu. Maka di sini ada order block, cari order block yang di atasnya ada imbalance. Meskipun nggak ada inducement nggak apa-apa. Kalau saya loh ya, kalau misalkan case-nya seperti ini, nanti kita bisa buy. Kalau nggak ada inducement, kita bisa buy di order block yang ada imbalance-nya setelah mengambil apa pullback di sini ya, pullback di sebelah kiri kan turun, pasti ada pullback, kita cari. Kalau nggak ada gimana ya, nunggu ini yang diambil, ini yang puncaknya ini yang diambil kalau misalkan nggak ada pullback begitu. Nah terus buy di mana targetnya di sini. Kalau misalkan di sini nggak ada inducement, kalau ada inducementnya kita bisa target ke sini gitu. Nah ini kalau misalkan ada inducementnya kita bisa target ke sini ini. Nah seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah contohnya sudah saya tandai juga. Nah di sini nih, ini kan trennya turun ya, strukturnya turun ya, sudah saya tandai tadi. Dan ini order blocknya itu candle merah ini guys. Candle merah ini sebentar saya presisikan. Nah candle merah ini. Oke, nah kemudian imbalance-nya mana?
shadow ini, ujung shadow ini sama sini. Nah, kemudian kan harga naik, ini kan nggak ada inducement kan. Kemudian harga naik kan. Nah, ini kan ngefill imbalance kan, sampai sini, lebih dari separuh sih. Kemudian dia turun. Nah, di sini. Dan turun sini. Kemudian setelah turun, belum nyampe nyentuh order block, dia naik. Terus kemudian nyentuh order block di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa turun ke time frame yang lebih kecil. Tunggu dia balik ke sini sampai ngebreak pullback yang di area sini turunnya, misalkan ini yang ngebreak kan, taruhlah itu. Maka selnya nanti cari di zone sini ini di time frame M15 yang ada order block yang masih menyisakan imbalance gitu. Oke, nah di zone ini misal ini. Oke. Nah, gitu. Target gimana? Target ya di sini. Ini TP. Seperti itu. Oke. Nah, yes. Nah, nanti kalau misalkan untuk ada sebenarnya nanti apa namanya? Kalau sudah di tag ini bagaimana? Ini kan second first time back ya. Pertama kali dia datang untuk order block. Kalau misalkan nanti kembali lagi yang kedua, yang ketiga bisa nggak digunakan? Bisa dengan syarat tertentu. Tapi sebenarnya itu ya berisiko. Tapi ketika dia masih valid, biasanya mengantarkan harga lebih jauh. Oke, seperti itu guys. Yang ketiga ini untuk yang part keempat. Nanti part selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang konfirmasi biar lebih apa namanya komplit. Jadi sebelum entry itu analisanya sudah komplit. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah. Kalau kurang pas ya mohon dikoreksi. Kita sama-sama belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.